Halo viewer jagat YouTube semua. Semoga semua berjalan sesuai rencana kita ya. Kali ini Mimin punya rekomendasi film nih buat kalian yang lagi di masa sulit move on dari seseorang. Percayalah, akan ada kebahagiaan baru ketika kita mau belajar ikhlas dan merelakan. Walaupun ikhlas dan merelakan tidak semudah kata-kata motivator ya. Hehehe, cinta itu buta. Let's begin. Mari kita awali cerita ini dengan berkenalan dengan Diah yang diperankan oleh Shandy Aulia. Annyeonghaseyo, my name is Diah. Orang Indonesia yang tinggal di Busan, Korea Selatan. Sehari-hari dia bekerja sebagai pemandu turis. Dia senang melihat orang-orang bahagia berlibur di Busan. Alasan dia memilih job tersebut. Yuk, kapan-kapan kita agendakan ke sana. Mbak Diah menunggumu. Pada suatu ketika, dia ditemani dengan pacarnya melakukan kegiatan banyak hal yang menyenangkan. Kemudian skin berpindah. Mari kita berkenalan dengan Nick yang diperankan oleh Dodit Mulyanto, cowok humoris dengan muka datarnya. Suatu ketika dia dipanggil Gary, temannya, untuk nongkrong. Kemudian berceritalah mereka berdua tentang pasangan masing-masing. Betapa terkejutnya Nick melihat siapa pasangan Gary yang ternyata dia tunangan Nick sendiri. Setelah kejadian itu, Nick jadi ogah-ogahan dan males ngapa-ngapain. Tanpa disengaja, dilihatlah oleh Nick diskon tiket pesawat ke Korea sebesar 70%. Tanpa pikir panjang, Nick memesan tiket tersebut dengan harapan dia mampu move on dari mantan tunangannya. Sudah 3 tahun, ia berstatus sebagai tunangan pria lokal bernama Junho. Status tersebut tak kunjung meningkat karena Junho selalu menunda pernikahan mereka. Pada suatu titik, hubungan mereka kandas karena dia melihat pasangannya tersebut selingkuh dengan temannya sendiri di depan mata. Karena patah hati, dia minum berbotol-botol bir. Lalu dia bertemu dengan si badut pisang yang diajaknya minum bareng. Mereka pergi ke gembok cinta dan memukul lonceng bersama dengan tangisan berderai. Merasa kecewa dan tersakiti, dia jatuh pingsan. Setelah siuman, dia bukan hanya harus menghadapi kenyataan hidup tanpa cinta dan harapan, tapi juga tanpa penglihatan. Mulailah hari-hari dia dengan tongkat putihnya, dengan adaptasi yang dirasa sulit. Ini dibuktikan dengan bagaimana dia harus melalui orientasi, membuka kulkas, mencari barang yang dicari, dan membuka oven. Selama masa depresi, muncul Nick yang kerap datang di pagi hari memberikan makanan. Namun, dia selalu menolak dengan alasan dia tidak ingin dikasihani. Pelan tapi pasti, mereka mulai berbicara dengan bahasa Indonesia. Bisa nggak kita ngomongnya bahasa Indonesia aja? Kalau tahu gue orang Indo. Cuma orang Indonesia aja yang latah. Suatu ketika, Nick diusir oleh dia karena dia merasa terganggu. Mendengar perkataan dia, Nick merasa menyerah dan ingin meninggalkan dia. Tapi sebelum pergi, Nick menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa dia hanya ingin menjadi temannya. Mendengar hal itu, hati dia mulai melunak. Semenjak saat itu, mereka mulai akrab dan makan bersama. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama rumput laut? Apa? Kalau rumput laut itu mengandung nutrisi. Kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti. Ketika pagi berikutnya tiba, Nick ingin dia menunjukkan tempat-tempat yang indah di Korea. Awalnya dia menolak dengan alasan walaupun dia tour guide, namun sekarang dia tidak bisa melihat lagi. Tapi dengan segala jurus gombalnya, Nick mampu membujuk dia. Aku akan jadi matamu. Dan kamu jadi pemandu wisataku. Asik! Di sela-sela kegiatan jalan-jalannya, dia mulai merasa nyaman dengan Nick. Kamu tuh ganteng banget ya, Nick. Ya, dia. Kamu emang bener-bener buta. Sebelum pulang, dia ingin tahu jalan ke rumah Nick. Sesampainya di rumah Nick, mereka berdua menghabiskan waktu dengan berjoget dan bernyanyi. Suatu ketika di malam hari, Nick dan dia kembali berjalan-jalan. Di jalan, Nick berpamitan kepada dia untuk mengambil sesuatu sebentar saja. Tanpa diduga, di malam itu juga
penglihatan dia berangsur-angsur kembali. Kemudian dia berteriak memanggil Nick. Melihat penglihatan dia kembali, Nick sangat senang. Saking senangnya, Nick tidak melihat kanan kiri dan langsung nyebrang. Akhirnya tertabrak mobil. Perlu diketahui, kebutaan dia ini hanya bersifat sementara, hanya karena dia terlalu stres dan tertekan. Dan kebutaan ini bisa sembuh asalkan dia tidak stres dan tertekan secara berlebihan. Setelah kejadian tadi malam, Nick dirawat di rumah sakit. Dia merasa ada yang kurang karena sudah beberapa hari Nick tidak mengunjunginya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah Nick dengan cara mengingat-ingat jalan yang pernah Nick tunjukkan padanya. Ternyata setelah dia perhatikan, ternyata rumah mereka berdekatan. Ternyata jalan yang dulu itu hanya trik Nick saja untuk berlama-lama dengan dia. Di dalam rumah Nick, dia banyak sekali menemukan sedotan berbentuk bintang. Seseorang yang membuat itu biasanya percaya kalau bintang itu genap 1000, maka doanya akan terkabul. Harapan Nick supaya penglihatan dia kembali. Dia, akhirnya aku berhasil melipat 1000 bintang. Permintaanku hanya untuk penglihatanmu kembali lagi. Karena dialah yang menolong Nick ketika sedang terpuruk. Pada kenyataannya, Nick-lah yang mengirim surat kepadanya agar dia datang ke tempat perselingkuhan Junho dan temannya. Menyamar sebagai badut pisang. Akulah gelandangan yang selalu kamu kasih sup rumput laut. Akulah si pisang. Dan Nick juga lah yang membawa dia ke rumah sakit saat dia jatuh pingsan. Melihat kenyataan itu, dia sangat terharu. Saat penglihatan dia kembali, Nick malah tidak ada di sisinya. Karena Nick dirawat di rumah sakit. Dan surprise, cerita berakhir. Menurut kalian nanggung banget gak sih endingnya? Semoga ke depan ada season 2 nya ya. Sampai jumpa next video. Jangan lupa tombol subscribe ada di kanan bawah.